saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam Pijar Kajadu, Inspirasi Pengajaran GKI Klasis Jakarta 2. Di episode yang lalu, kita membahas soal Trinitas. Nah, untuk episode kali ini, kita akan merenungkan salah satu dari 3 pribadi Allah. Karena ini yang menjadi jantung iman Kristen, dan kita membahas tentang Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus harus dibahas? Karena sosok ini kemudian menjadi sosok yang penting. Apakah dia benar-benar Tuhan? Apakah dia benar-benar manusia atau separuh Tuhan atau separuh manusia? Kita akan membahasnya bersama dengan the one and only Pendeta Yowas Adi Prasetya. Halo Pak. Halo, salam jumpa kembali. Terima kasih. Nah, kita mau membahas nih Pak, topik ini tentang identitas Yesus. Jadi memang kalau kita kemarin bahas soal Trinitas, 3 pribadi Allah itu kita bahas secara lengkap. Nah, kalau bicara soal Yesus Kristus ini, saya mungkin juga mewakili saudara-saudara yang lain yang masih berpikir kira-kira Yesus nih manusia atau Tuhan, setengah manusia atau setengah Tuhan nih, gimana nih Pak? Kira-kira. Ya, memang ini rentetan yang logis, membicarakan pertama tentang Trinitas ya, dan kemudian sekarang sering orang menyebutnya dualitas. Dualitas. Ya. Kenapa dualitas? Karena kita mempercakapkan 2 hakikat, yaitu hakikat Allah dan hakikat manusia dari satu pribadi, yaitu Sang Anak atau Sang Firman atau yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Nah, pribadi ini adalah satu dari 3 pribadi, Trinitas. Satu pribadi ini kemudian siapa ini? Ini memang pertanyaan yang selalu memancing tanya dan problem sepanjang zaman. Tetapi umat percaya yang mengimani Yesus Kristus dengan firm, dengan sangat tegas mengatakan Dia adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, Allah sejati dan manusia sejati. Nah, problemnya memang kemudian adalah kenapa bisa dipahami demikian? Kalau kita membaca misalnya dalam 1 Timotius 2 ayat 3-6, dikatakan bahwa Allah itu Esa, ya, dan Allah ingin semua orang diselamatkan, ya. Maka Esa jugalah pengantara antara Allah dan manusia. Dengan kata lain, hasrat Allah untuk menyelamatkan manusia itu membuat Dia harus mendatangi manusia. Ya. Nah, tapi karena Allah ini adalah Allah Trinitas, pribadi mana ini yang mendatangi manusia? Nah, pribadi yang kedua yaitu Sang Firman atau Sang Anak itulah yang mendatangi manusia. Dengan cara apa? Ya, Dia yang adalah Allah sepenuhnya kemudian mengambil kemanusiaan ke dalam dirinya, sehingga, dan itu yang kita kenal dengan inkarnasi, ya. Sehingga dengan inkarnasi itu pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang adalah Allah sepenuhnya ini sekaligus memperoleh hakikat baru, yaitu hakikat manusia. Nah, sejak inkarnasi menjadi manusia itu, maka pribadi yang tunggal itu dipercaya memiliki 2 hakikat, Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, menyatu utuh di dalam satu pribadi itu. Jadi itu bukan hanya spekulasi filosofis para bapa gereja, tetapi sebuah necessity, sebuah keharusan jika kita memang percaya bahwa Allah ingin menyelamatkan kita dan tidak ada cara lain bagaimana Allah menyelamatkan selain Dia mendatangi manusia dan memakai cara yang bisa diterima oleh manusia, begitu kira-kira. Ini menarik ya, karena akhirnya kemudian kita bisa melihat bahwa Yesus itu menarik untuk kita diskusikan gitu. Betul. Ya, bahwa identitasnya 2 nih gitu ya. Ada sebagai Allah sepenuhnya, tadi kalau kata Pendeta Yowas, Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya. Nah, identitas Yesus ini 2 dibandingkan dengan 2 pribadi yang lain, pribadi Bapa dan Roh Kudus. Mungkin 2 pribadi yang lain ini sudah kita kenal sejak Perjanjian Lama kalau saya nggak salah, bahwa ada Allah Bapa dan Roh Allah gitu ya. Kalau kita lihat di Kejadian 1 kan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air ketika bumi belum berbentuk. Nah, itu artinya
konsep roh Allah itu sudah dipahami gitu ya oleh iman Yahudi pada waktu itu. Lalu kemudian Allah sendiri, pribadi Allah yang adalah Bapa juga dipahami oleh mereka. Tetapi kemudian ketika muncul Yesus, maka siapa nih gitu ya. Jadi ini yang kemudian rasanya sampai sekarang mungkin selain membahas Trinitas ya, identitas Yesus ini juga kita harus yakin betul gitu ya Pak. Tadi Pak Ayo sudah menyampaikan bahwa itulah cara Allah gitu ya, untuk kemudian merengkuh manusia dan menyelamatkan dengan cara gitu ya, kemudian mengambil identitas manusia itu. Nah, makanya kembali ke soal penciptaan di Kejadian 1 itu, kemudian orang percaya memahami, oh Allah menciptakan dengan cara apa? Berfirman. Jadi Allah mengutarakan firman-Nya. Dan orang Kristen, orang percaya kemudian memahami bahwa firman Allah itulah yang secara kekal bersama dengan Sang Bapa, dengan Allah, dan itu yang kemudian menjadi manusia. Ya, di dalam Yohanes 1 misalnya, pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah dan firman adalah Allah. Di ayat 14, firman itu menjadi manusia, begitu. Nah, dengan kata lain, Yesus Kristus sebagai pribadi kedua Allah Tritunggal itu bukan muncul hanya ketika dia lahir, ya, pada abad yang pertama, tapi dia sudah ada di dalam kekekalan, ya, sejak sebelum segala zaman, kata Konsili Nisea, ya. Jadi memang dia kekal, sehakikat dengan Allah gitu. Dan melaluinya Allah menciptakan segala sesuatu. Di dalam Kejadian 1 kan, apapun yang Allah ciptakan, Allah berfirman jadi. Allah berfirman jadi. Jadi melalui Sang Firman itulah Allah menciptakan gitu. Oke, ini menarik nih. Tadi Pak Yoas juga sempat menyebut Konsili Nisea. Betul. Nah, Konsili Nisea ini kalau saya nggak salah itu tahun 325 Masehi gitu ya. Nah, itu kan konsili yang kemudian sekarang mungkin kita kenal produknya adalah pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Ini sejarahnya panjang begitu ya. Nah, kalau yang saya pahami Pak, Konsili Nisea itu juga kemudian merumuskan identitas Yesus di kalangan orang Kristen pada waktu itu. Betul. Mungkin Pak Yos bisa menjelaskan kepada saudara-saudara semua latar belakangnya Konsili Nisea ini seperti apa sih Pak? Iya, gara-garanya ada seorang presbiter, ya, penatua lah ya. Tapi penatua pada masa itu tertahbis sebenarnya, ya. Seorang teolog yang bernama Arius dari Alexandria, Mesir. Saya pernah tuh ke Alexandria. Itu salah satu pusat kekristenan pada masa itu. Nah, Arius tidak percaya bahwa Yesus itu Allah sepenuhnya. Ya, memang segala sesuatu diciptakan melalui Yesus, tetapi Yesus sendiri adalah ciptaan yang pertama, ya, yang paling unggul, benar, tetapi dia bukanlah Allah. Ya, ada satu kalimat yang sangat terkenal dari Arius yang berkata begini: ada waktu di mana dia belum ada. Jadi kalau ada waktu di mana dia belum ada, itu berarti kemudian ada waktu dia kemudian menjadi ada. Dan itu ciptaan. Ya. Nah, itu menggelisahkan para pemimpin gereja pada saat itu, sehingga kegelisahan itu menimbulkan semacam bisik-bisik atau omong-omong yang mengkhawatirkan di kalangan gereja, sehingga diadakanlah konsili. Konsili adalah pertemuan para pemimpin gereja. Waktu itu ada dua kelompok besar, gereja timur, gereja barat. Mereka berkumpul di Nisea, itu di daerah Turki, ya. Dan di situ salah satu tokoh utamanya adalah Athanasius. Dan pandangan Arius kemudian ditolak, ya, ditolak dan diafirmasi bahwa Yesus Kristus itu Allah sepenuhnya, dalam arti dia sehakikat dengan Sang Bapa. Dan karena hakikat Allah Bapa itu adalah Allah, maka hakikat Sang Anak juga adalah Allah. Ya, maka dikatakan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Nah, memang kemudian di tahun 381 pengakuan iman Nisea yang pendek itu diperpanjang, dibuat lebih lengkap begitu. Dan itu satu-satunya pengakuan iman yang sifatnya universal di segala abad dan tempat.
Wow. Ya, jadi keliru selama ini. Kalau banyak penatua, termasuk di gereja, jemaat-jemaat kita yang mengatakan, saudara-saudara mari bersama dengan umat Allah di segala abad dan tempat kita mengucapkan pengakuan iman Iman rasuli. rasuli. Ya. Pengakuan iman rasuli itu bukan pengakuan iman segala abad dan tempat. Oke. Itu hanya pengakuan iman gereja barat. Menarik. Ya, gereja timur tidak menerimanya, Hmm, walaupun juga tidak menolak, betul. begitu ya, sebagai yang salah tidak. Tetapi hanya ada satu pengakuan iman, yaitu pengakuan iman Nisea, Konstantinopel itu. Ya. Hmm, Dan itulah yang menegaskan keilahian Yesus Kristus. oke. Tapi sekaligus bagi kita dan bagi keselamatan kita, itu kalimat yang indah sekali, yang Allah Kristus yang sehakikat dengan Allah itu kemudian menjadi manusia, dan karena itu dia juga manusia sejati, ya. Oke. Ya, dia sehakikat dengan Allah tapi juga sehakikat dengan kita dalam kemanusiaan. Oke, ini Begitu. menarik nih bahwa tadi mengkoreksi juga ya ketika kita mungkin di gereja terbiasa bersama dengan seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat itu pengakuan iman rasuli, padahal kalau misalnya mau bicara secara universal sebenarnya Betul. ketika mengucapkan pengakuan iman Nisea. Nisea. Dan sayangnya di jemaat-jemaat kita jarang itu diucapkan, ya. Kepanjangan soalnya, Pak. Ya, padahal ini tahun istimewa ini. Nisea kan 325, sekarang 2025. Jadi kita sebenarnya sedang merayakan 1700 tahun Konsili Nisea itu. 1700 1700, ya. Konsili Nisea. Jemaat tempat saya melayani bulan Juni yang akan datang merayakan 4 minggu berturut-turut. Wow. Perayaan 1700 tahun konsili Indonesia. Oh, wow, ini kayaknya Ya, itu tagline-nya begitu. betul. Ya. Ini kayaknya hal yang baru juga nih ya, yang mungkin kurang digaungkan di gereja. Betul. Soal pentingnya konsili Nisea bagi pengembangan iman Kristen, Ya, termasuk padahal juga itu warisan iman ya, yang luar biasa. Betul. Dan 1700 tahun ini kan angkanya bagus ya, Pak. Maksudnya genap gitu ya. 1700 tahun. Nah, oke. Nah, ternyata ini juga satu informasi yang mungkin juga bisa mencerahkan saudara-saudara untuk bisa punya pemahaman yang baru terkait dengan iman kita begitu ya, Pak Yoas ya. Nah, ini menarik lagi, Pak, karena kemudian kan Konsili Nisea yang kemudian menghasilkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel itu kan bukan satu-satunya konsili yang diadakan oleh bapak-bapak gereja. Betul, ada 7. Ada 7 Ada 7 konsili yang disebut konsili ekumenis. Betul. Ya, dari Nisea sampai Nisea kembali. Oke. Yang kedua itu ada Nisea kedua itu ujung dari 7 konsili konsili ekumenis. itu, Ya. Dan secara berangsur pengakuan iman itu dirumuskan selesai di Konsili Konstantinopel 381, Ya. tapi kemudian muncul problem lagi, pertanyaan lanjutan, ya, misalnya oke, diakui Yesus Kristus itu Allah sejati, manusia sejati, lalu bagaimana kedua hakikat ini relasinya begitu? Seperti yang Anda tanyakan, separuh Allah kah, separuh manusia? betul. Bisa keluarkah kealahannya? Misalnya ketika Yesus disalib, Betul. ya, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Banyak pendeta yang mengkhotbahkan, oh itu kealahannya lepas dari kemanusiaan, dan yang disalib cuma manusia Yesus. Gitu. Nah, itu menimbulkan persoalan, dan kemudian diselesaikan, katakanlah, dirumuskan di konsili yang 1, 2, 3, keempat di Chalcedon. Ya, begitu. Konsili Chalcedon itu tahun 450-an 451, ya. ya. Karena Konstantinopel kan yang 381. Ya, lalu Efesus 431 dan Ya. 451. Nah, Ya. berarti artinya kalau misalnya di dalam konsili-konsili sekitar tahun 300 sampai 400 itu apakah masih berkutat tentang identitas Yesus, Pak? Ya, masih berkutat pada identitas Yesus, tetapi makin lama makin firm. Oke. Karena kemudian ada pemahaman-pemahaman yang mengekstrimkan satu sisi, ya. Itu kemudian ditolak dan kemudian sampai pada the center of our faith, gitu. Yaitu yang kemudian tegaskan di Konsili Chalcedon. Misalnya ini menyatu, jangan-jangan yang namanya manusia itu tubuh, jiwa Yesus.
tapi raksionya ini Allah. Oh, pembagian yang itu Ya, ya. begitu. Nah, itu ditolak. Oke, Ya. wow. Jangan-jangan eh, kayak A plus B jadi C. Ya. Allah dan Yesus menyatu begitu rupa malah menjadi hakikat lain. Gitu. Kalau di istilah Digimon itu bilangnya jogres, Pak. Jogres. Jadi dua hal yang berbeda kemudian Ya. jadi satu dan kemudian muncul varian yang baru gitu. Ya, betul. Iya. Atau jangan-jangan sebenarnya ini dua pribadi, bukan satu pribadi. Wow. Itu yang disebut sebagai Nestorianisme. Nestorianisme. Ya. Jadi ada pribadi Allah, ada pribadi manusia menyatu, gitu. Oke. Macam-macam lah. Nah, itu ditolak sampai akhirnya di Chalcedon dikatakan dengan perumusan begini. Chalcedon menegaskan yang diterima di Nicea Konstantinopel, dia Allah sejati, sehakikat dengan Allah dan manusia sejati. Nah, terjadi persatuan yang sempurna dari dua hakikat ini. Dan kedua hakikat yang menyatu ini tidak bercampur. Tidak Ya, bercampur. campur sampai membingungkan dan tidak berubah. Oke. A plus B jadi C itu ditolak. Tapi juga tidak terbagi Iya. separuh-separuh gitu. Iya. Dan tidak terpisah. Oke. Nah, jadi 4 ini penting. Tidak bercampur dan tidak berubah, tidak terbagi dan tidak terpisah. Nah, ini yang kemudian akan mendefinisi iman kita tentang Yesus Kristus. Oke. Yang membantu kita untuk menguji setiap pemahaman. Ya, misalnya kalau ada yang berkhotbah ketika Yesus menderita, dia berteriak Eloi Eloi lama sabatani. Ya. Lalu Allahnya keluar yang menderita dan mati hanya manusia. Nah, ini menyalahi yang apa ini? Yang terpisah tadi. Ya, terpisah. Seolah-olah keilahian dan kemanusiaan bisa terpisah. Lalu Allahnya pergi, karena Allah nggak mungkin mati, katakan. Lalu hanya manusianya yang. Nah, itu jelas kita tolak. Oke. Habis-habisan begitu. Berarti kalau misalnya saya membayangkan begini, berarti pergulatan soal identitas Yesus ini cukup panjang ya Pak. Panjang, Jadi nggak cuma berabad-abad. Betul, nggak cuman baru kita sekarang aja yang tiba-tiba kepikiran, ih Yesus tuh siapa sih, kok bisa ya seperti ini. Ternyata itu perjalanannya panjang ya. Nah, inilah pentingnya kenapa saudara-saudara kita membahas dalam Pijar Kajadu ini inspirasi pengajaran GKI Klasis Jakarta 2 supaya kita juga punya pengajaran yang firm gitu ya tentang iman kita, iman Kristen kita, supaya kita juga nggak bingung, jangan-jangan selama ini kita masih salah tuh seperti yang tadi Pak Yowas bilang, masih ada pemisahan, pencampuran gitu ya. Nah, ini yang kemudian mau kita bahas lebih lanjut nih. Saudara, kita akan sambung lagi pembicaraan kita dalam segmen berikutnya. Saudara, kembali lagi dalam Pijar Kajadu, inspirasi pengajaran GKI Klasis Jakarta 2. Masih bersama saya Pendeta Mandalaika Dandel dan Pendeta Yowas Adi Prasetya. Nah, tadi kita sudah membahas secara panjang lebar terkait dengan sejarah pemikiran tentang identitas Yesus. Dan tadi Pendeta Yowas juga sempat mengatakan bahwa dengan pemahaman iman kita yang kita pelajari dari sejarah itu, maka kita menolak bahwa identitas Yesus itu tercampur. Kita menolak kalau identitas Yesus itu adalah varian yang baru, A plus B sama dengan C. Dan kita juga menolak bahwa Yesus itu adalah identitas yang terpisah antara Allah dan manusia. Berarti kan Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati. Betul, begitu ya Pak? Betul. Nah, lalu bagaimana dengan peristiwa salib yang tadi sempat disebut-sebut oleh Pak Yowas gitu ya, bahwa ini bukan kemudian menjadi mengkritik, mungkin mengkritik juga ya, selama ini mungkin ada banyak yang keliru memahami peristiwa salib ketika Yesus mengatakan Eli Eli lama sabatani. Tapi gimana tuh Pak menjelaskannya dengan kaitan bahwa Yesus itu Allah sejati dan manusia sejati? Kok mati begitu ya? Iya betul, itu gimana tuh menjelaskannya Pak? Iya, ini memang perdebatan yang luar biasa sampai detik ini. Dan itu menjadi santapan lezat dari banyak orang yang ingin menegasi atau menolak iman Kristen ya. Nah, problemnya adalah bahwa kerap kali kita ini fokus pada persoalan hakikat.
Oke. ya, pada hakikat. Hmm. Artinya gini, eh, per definisi memang Allah itu disebut Allah, ya. Dan ketika kita bicara Allah itu hakikat, Betul. ya. Allah adalah Allah karena dia tidak bisa mati. Betul. Oke. Manusia adalah manusia ciptaan karena dia fana, dia bisa mati. Oke. Nah, kemudian Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Problemnya adalah bahwa kealahan dan kemanusiaannya itu menyatu sempurna dan tidak bisa terpisah. Dan Yesus mati, ya kan? Iya, betul. Nah, maka saya selalu mengajarkan atau menyarankan supaya fokusnya jangan pertama-tama pada hakikat, tapi pada pribadi Yesus Kristus itu. Oke. Jadi keliru pertanyaannya kalau ditanyakan begini, loh ketika Yesus mati, bagaimana hakikat Allah kok bisa mati? Hakikat Allah nggak bisa mati, Betul. ya. Tapi kita lihat pada pribadi, sebab yang lahir itu pribadi. Betul. Ya, yang makan itu pribadi, Ya. ya, yang berkata aduh itu pribadi. Hakikat nggak bisa ngomong, nggak bisa lahir, nggak bisa, ya. Yang bisa mengalami peristiwa itu adalah pribadi. Yang hakikatnya apa? Ya. Allah dan manusia. Jadi yang mati di atas kayu salib itu ya pribadi Yesus Kristus, yang adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yang adalah Allah sejati dan manusia sejati. Itu yang pertama dulu, ya. Kita nggak bicara soal hakikat bisa mati atau tidak, tapi pribadi inilah yang mati. Itu jadi fokusnya dialihkan ke situ. Tapi ini belum selesai. Kenapa kemudian ya betul pribadi ini yang mati, tapi kan pribadi ini punya hakikat kealahan, begitu ya. Nah, itu diselesaikan sebenarnya di dalam konsili Konstantinopel yang kedua. Oh, oke. Tahun 553 yang mengatakan bahwa pribadi inilah yang mati menurut kemanusiaannya atau berdasarkan kemanusiaannya. Ya, itu tidak ingin mengatakan bahwa hanya hakikat manusia yang mati, Allahnya enggak. Karena laki-laki ini bukan soal hakikat, tapi pribadi ini mati. Tapi karena kematian itu melekat pada kemanusiaan, keterciptaan, ya maka tidak bisa tidak pribadi Allah manusia ini ialah mati menurut kemanusiaannya. Nah, apakah Allahnya ikut mati? Pribadinya yang mati. Terus kita arahkan pada pribadinya. Ya. Nah, maka menarik sekali ada seorang teolog yang bernama Jürgen Moltmann. Dia mengatakan begini. Maka kematian Yesus Kristus itu bukan the death of God. Ya, bukan kematian Allah, tetapi the death in God. Kematian di dalam diri Allah. Ya. Artinya bahwa Allah kemudian memasukkan kematian itu ke dalam dirinya. Dengan sang Bapa kehilangan anaknya. Kehilangan anaknya di dalam peristiwa salib itu. Itu menandakan cinta yang luar biasa. Ya. Dan itu sebabnya menarik sekali. Kemudian perdebatan berikutnya, tapi kita nggak usah bahas di sini, bisa sampai malam nanti kita. Lalu Yesus ini bangkit sendiri atau dibangkitkan, misalnya ya. Ya. Karena ada dua kubu juga. Betul. Karena ini kan Allah sejati ya, tapi kemudian kubu yang lain mengatakan, loh, ya tapi kalau mati ya mati. Ya, selesai. Ya, karena itu Alkitab tanpa sungkan, tanpa malu, berkali-kali mengatakan, maka Allah atau Sang Bapa membangkitkan Yesus Kristus. Ya. Itu ingin memperjelas bahwa kebangkitan itu adalah rahmat, inisiatif dari Allah kepada manusia yang diwakili oleh Yesus Kristus pada saat itu. Jadi prinsip berikutnya adalah lihatlah dirimu di dalam peristiwa Kristus itu. Ketika Kristus mati, maka aku ikut mati di dalam Kristus. Ketika Kristus bangkit, aku ikut bangkit di dalam Kristus. Nah, Yohanes Calvin mengatakan itu dengan prinsip apa?
kita dicangkokkan ke dalam Kristus. Sehingga apapun yang Kristus alami, kita mengalami juga. Kristus mati, kita mati bersama dia. Kristus bangkit, kita bangkit bersama dia. Jadi dengan kata lain, semua peristiwa Kristus itu membuka ruang buat kita untuk mengambil bagian ke dalam peristiwa-peristiwa itu. Dan kita menemukan diri kita di dalam Kristus. Nah, maka tiba-tiba menjadi indah. Tidak akan menyelesaikan semua tanya. Ya. By the way, Yesus bukan hanya jawaban ya, tapi dia pertanyaan juga. Jadi sejak percaya pada Yesus banyak pertanyaan ya. Dan tidak mungkin semua terjawab, tetapi setidaknya itu membuka ruang buat kita untuk, oh, saya menemukan diri saya sebagai yang diselamatkan di dalam kebangkitan Kristus. Saya menemukan diri saya yang mati di dalam kematian Kristus. Nah, itu menjadi indah tiba-tiba. Betul. Kalau saya secara pribadi, Pak Yowas, dan mungkin ini juga menjadi sharing saya buat saudara-saudara, dan juga mungkin ini sharing buat Pak Yowas juga, bahwa saya kemudian selalu membahasakan bahwa kita tuh bersyukur banget bahwa kita punya Yesus Kristus yang tahu rasanya jadi manusia. Betul. Karena di dalam kemanusiaannya, dia lapar, dia menangis, dia kemudian disiksa juga, merasakan sakit yang sedemikian rupa ketika dia didera, sehingga kita melihat Yesus itu juga ya mengalami apa yang kita alami gitu Pak. Itu berarti kan luar biasa ya, cinta kasih Allah dalam diri Yesus yang dalam identitasnya sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia itu, toh Allah juga ikut merasakan gitu. Gimana sih rasanya jadi manusia? Dan itu romantis banget nggak sih Pak jadinya? Atau gimana ya Pak itu? Apakah jadinya kemudian pemahaman ini kemudian bisa kita tarik bahwa Yesus itu kemudian merasakan apa yang kita rasakan, demikian juga Allah juga tahu sebenarnya apa yang kita gumulkan, gitu nggak Pak? Betul. Tapi kita juga harus memahaminya bahwa Yesus Kristus, satu pribadi yang tunggal dengan dua hakikat itu, ikut merasakan penderitaan kita, dan Alkitab mengatakan itu dalam Ibrani ya, itu menurut kemanusiaannya. Betul. Ya. Betul. Karena kemudian ketika kita berkata bahwa itu menurut kealahannya, ada problem lebih lanjut. Pasti. Ya. Apakah Allah kemudian berubah atau tidak begitu. Tapi disitulah pentingnya untuk terus mempertahankan bagaimana kedua hakikat ini menyatu di dalam satu pribadi ini. Bahkan ada sebuah ajaran yang juga diterima luas di gereja-gereja, bahwa terjadi semacam pertukaran, bahwa apa yang menjadi atribut dari Allah itu dialami atau ditunjukkan oleh pribadi Yesus, dan apa yang menjadi atribut manusia dialami dan terjadi dalam pribadi Yesus juga. Misalnya itu yang membuat kemudian beberapa tokoh gereja bisa berkata bahwa air hidup itu kehausan, misalnya. Ya, sang kebenaran itu difitnah, sang kehidupan itu mati. Paradoks sekali ya. Agustinus yang mengatakan itu. Jadi apapun yang ada pada diri Allah ada dalam pribadi Yesus, apapun yang pada kemanusiaan itu juga ada. Ya. Nah, itu yang disebut sebagai communicatio idiomatum. Tapi ya itu istilah teknis ya. Idiomatum. Ya. Jadi terjadi pertukaran yang dengan kata lain, kita menemukan kerapuhan kita, penderitaan kita di dalam pribadi Yesus itu. Sekali lagi pribadi Yesus. Pribadi Yesus ya. Oke, ini menarik lagi nih Pak Yowas ya. Sebelum kita lanjut, kita akan jeda dulu sebentar. Kita akan ketemu lagi dalam segmen berikutnya. Dalam Pijar Kajadu, Inspirasi Pengajaran GKI Klasis Jakarta 2, masih bersama saya Pendeta Mandalaika Dandel dan Pendeta Yowas Adi Prasetya. Nah, tadi saudara-saudara kita membahas tentang bagaimana Yesus itu adalah Allah sejati dan manusia sejati, di mana tadi Pendeta Yowas juga menjelaskan bahwa segala atribut Allah itu ada dalam diri Yesus Kristus, dan segala atribut manusia itu juga ada dalam diri Yesus Kristus. Nah, mungkin begini Pak, kalau misalnya
kemudian dalam kemanusiaannya Yesus itu, lalu kemudian ada banyak orang percaya melihat, oh Yesus menderita, saya juga lagi menderita nih. Yesus dihianati, saya juga dihianati, di ghosting misalnya, atau kemudian ya mengalami pengalaman-pengalaman yang gak mengenakan. Yesus juga merasakannya. Apakah kemudian kita bisa kemudian memiliki perasaan yang begitu dekat dengan Yesus bahwa ini relate loh sama saya, bahwa Yesus juga merasakan apa yang saya rasakan. Gimana Pak? Ya betul sekali itu. Artinya saya selalu mengatakan bahwa seberapapun pedihnya penderitaan kita, dia sudah di sana, dia pernah di sana, dia pernah bahkan lebih dari itu, sehingga dia bisa merasakan penderitaan kita. Dietrich Bonhoeffer pernah mengatakan Allah yang tidak bisa ikut merasakan penderitaan kita itu bukan Allah yang layak untuk disembah. Wow. Jadi justru karena Allah di dalam Yesus Kristus mengalami seluruh penderitaan yang terpahit itu, maka dia layak untuk disembah. Apalagi dia kemudian mengalami kebangkitan itu, ingin mengatakan bahwa selalu ada pengharapan di balik seluruh penderitaan itu. Kan itu inti dari kebangkitan. Betul. Bahwa kalau kematian itu menjadi tanda atau mark dari ujung semua penderitaan, ada di balik itu semua, yaitu kebangkitan. Gitu. Dan Kristus menunjukkan bahwa dia bangkit. Nah, maka selalu ada pengharapan. Itu tidak ingin mengatakan udahlah entenglah persoalanmu, enggak, berat. Tapi itu sebuah ajakan untuk resilient, untuk bertahan, untuk berjuang gitu. Karena kita mengalaminya bersama dengan Yesus yang sudah mengalaminya begitu. Karena dia adalah Allah yang menyertai kita, God with us begitu. Dan itu kan yang nama yang diberikan gitu ya, engkau akan menamai dia Immanuel, Allah beserta kita, dan itu yang kemudian dilakukan Yesus, bahkan yang sampai sekarang pun masih relate gitu ya Pak. Betul. God with us, ada 3 kata sebenarnya kan. Dari 3 kata ini yang paling penting bukanlah God, bukanlah us, with-nya, tapi with. Samuel Wells dia mengatakan kata terpenting dalam seluruh iman Kristen adalah kata with. Hapus kata with, maka God, us ini jurangnya terlalu jauh. Nggak terseberangi. God with us, itu tiba-tiba terkoneksilah semua itu. Dan siapa itu? The with, Yesus Kristus. Christ is the with. Allah adalah sang bersama, sang dengan gitu. Di dalam Allah, dalam Kristus, Allah bersama dengan manusia. Dan itu identitas Yesus Kristus kan, sehingga tidak pernah ada masa, ada waktu di mana Kristus bukan Immanuel. Tidak pernah ada masa kita ini mengalami masa Immanuel-less. Nggak ada Kristus itu nggak mungkin. Jadi dia selalu beserta dengan selalu kita. Beserta entah kita merasakan atau tidak. Tentu pertanyaannya adalah, tapi nggak ada tuh dia. Betul. Dan disitulah kemudian sebenarnya pentingnya percakapan kita yang lalu tentang Trinitas. Tentang Trinitas. Jangan lupakan Roh Kudus. Betul. Karena Roh Kudus adalah dia yang selalu menghadirkan Kristus. Sehingga walaupun secara ragawi kita tidak bisa melihat, mencium, meraba Kristus, Kristus hadir di dalam Rohnya yang kudus. Begitu. Sehingga dengan cara itu dia selalu menjadi Immanuel. Maka saya selalu mengatakan hati-hati memakai kata-kata yang tidak ada dalam Alkitab. Misalnya kedatangan kedua Kristus. Seolah waktu Natal Yesus datang, lalu Yesus naik ke surga, dia nunggu di atas. Ini sepi tanpa Kristus. Lalu kali kedua dia datang. Ini ada periode antara 1 dan 2 tanpa Kristus. Itu mengganggu sekali. Dan untungnya Alkitab tidak pernah memakai itu ya. Betul. Sehingga Kristus bahkan setelah dia naik, dia dihadirkan oleh Roh Kudus. Terus menerus. Tidak ada masa tanpa Immanuel. Dan itu penghiburan luar biasa buat mereka yang merapuh dan
anxiety, depresi. Betul, betul. Setidaknya itu yang saya alami ya. Oke. Nah, berarti kan kalau misalnya Yesus Kristus dalam dirinya gitu ya selalu beserta dengan kita seperti dengan namanya selalu bersama dengan kita. Saya jadi ingat juga Matius 28 itu kan bahwa aku akan menyertai Betul. kamu gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Dan itu terus gitu dan kemudian itu Yesus Allah kemudian hadir dalam rohnya yang kemudian beserta dengan kita selalu dan nggak pernah ada momen di mana nggak ada Yesus Betul, itu. betul. Karena prinsipnya sangat trinitarian. Yap, 3 pribadi itu nggak pernah kerja sendiri-sendiri. betul. Di Itu yang mana sudah kita roh bahas bekerja, kemarin, betul. ya, di mana roh bekerja, di sana Ada Kristus Allah. dihadirkan. Betul. Di mana Kristus hadir, di sana Bapa Betul. dipermuliakan. Betul. Di mana Bapa bekerja, dia menghadirkan roh dan anaknya. Jadi kita dikepung oleh cinta Dikepung ilahi itu. oleh cinta ilahi itu dan itu yang kemudian menyertai kita terus menerus, Betul. nggak pernah ada jedanya, nggak pernah ada masa kosongnya gitu. Betul. Nah ini mungkin juga menjadi penguatan bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini merasa kosong, seakan-akan Allah nggak hadir karena begitu banyaknya tekanan, apalagi pasca pandemi kita kemudian menyadari ada banyak sekali emosi yang mungkin selama ini kita pendam dan mungkin bahasa yang sekarang digaungkan adalah soal mental health, bahwa ada begitu banyak orang bergumul sama mental health-nya dan kemudian dengan pemaparan tadi dari Pendeta Yoas bahwa Allah itu beserta dengan kita selalu, nggak ada jedanya, maka Allah juga kemudian bersama-sama kita di dalam kerapuhan itu, di dalam setiap pergumulan. Betul. Termasuk mental Ya. health kita itu. Iya, konsep kerapuhan ini penting sekali ya. Vulnerability Iya. itu ingin mengatakan ada 3 kerapuhan. Kerapuhan yang sifatnya esensial, bahwa kita ciptaan ini rapuh karena memang kita manusia, Betul. Fana. ya. Yang kedua adalah kerapuhan yang sifatnya situasional. Pada saat pandemi misalnya, Ya. supir-supir ojol itu lebih rapuh daripada kita yang bisa di rumah. Betul. Dokter-dokter terekspos dengan pasien, itu situasional. Yang ketiga, patogenis. Patogenis ini kejahatan sebenarnya. Membuat orang rapuh. Nyimpen masker waktu itu Ya, untuk dijual lebih mahal. nahan-nahan hand Ya. sanitizer. Nah, yang esensial ini penting. Artinya semua orang rapuh. Kenapa rapuh? Karena kerapuhan itu juga adalah konsekuensi dari relasi. Saya rapuh karena saya berelasi. Dan ingat, inti iman Kristen adalah relasi. Maka sebenarnya Allah merapuh ketika dia merelasikan dirinya melalui Yesus Kristus. Di dalam diri Yesus kita melihat kerapuhan yang sampai pada titik yang terdahsyat kan. Dia tercambuk, tersalib, mati. Jadi ketika memandang Yesus, kita memandang diri kita yang rapuh juga. Kita temukan diri kita dalam diri dia. Karena relasi itu. Gitu. Anda mau tidak rapuh, nggak usah bikin relasi. Wow. Iya kan? Iya, betul. Nah, artinya berarti kalau kita merefleksikan tentang kerapuhan kita, maka kita juga harus melihat bahwa jauh sebelum itu Kristus pun juga sudah mengalami bahkan yang lebih dahsyat. Bahkan dia mengalami, pribadi Yesus itu mengalami kematian dalam kemanusiaannya. Betul. Ya, dan itu sekaligus ingin memvalidasi bahwa apa yang Anda alami itu real. Ya. Jadi kalau Yesus ingin menemanimu, dia Immanuel, dia pasti akan mulai dengan memvalidasi dulu bahwa apa yang Anda alami itu real kok. Ya. Dan itu cara yang justru tidak dilakukan oleh banyak pemimpin gereja. Pemimpin gereja justru kayak menegasi, ya. Udahlah, kamu kurang beriman, kamu kurang. Tapi cara Kristus adalah justru memvalidasi. Oke, yang kamu alami itu real. It's okay, not to be okay, gitu. Wow. Aku pernah di sana, aku pernah di titik itu. Iya. Karena saya membayangkan Yesus itu mengalami yang kita alami bahkan jauh lebih parah. Iya kan? Dia harus berhadapan dengan orang-orang yang nggak suka sama dia. Dia harus berhadapan sama
orang-orang yang berusaha membunuh dia ya. Mungkin kita juga pernah mengalami hal yang sama, mungkin saudara-saudara juga pernah merasakan hal itu, tapi Yesus telah lebih dulu merasakannya dan kemudian membuat kita jadi melihat ke arah Yesus dan melihat kita dalam Kristus itu gitu ya Pak ya. Iya. Wow. Jadi itu wajah kerapuannya. Di saat yang sama, sekaligus kita menemukan wajah rahmat, tersedia rahmat, kelegaan, healing, penyembuhan, dan segala sesuatu. Karena lagi-lagi apa? Allah bersama kita di dalam Dia. Jadi dua sisi ini selalu harus kita pegang. Ya, sisi yang pertama sisi empati, katakanlah. Sisi yang kedua adalah sisi pengharapan, sisi penyembuhan atau pemulihan. Nah, itu kita temukan di dalam pribadi yang satu itu. Maka tidak ada kemungkinan buat saya untuk meninggalkan iman saya pada Kristus. Tuhan tuh sayang banget sama kita sampai kemudian dia mengepung kita dengan cinta kasihnya yang luar biasa, sehingga nggak ada cara yang gagal buat Allah untuk kemudian selalu beserta dengan kita. Betul. Justru dalam Trinitas, dalam konsep Trinitas, bahkan dalam identitas Yesus sendiri, itu semakin menunjukkan bahwa kita itu begitu dikasihi oleh Allah. Betul ya Pak ya? Betul. Nah, ini jadi pesan yang luar biasa, dan kita akan lanjut saudara-saudara dalam segmen berikutnya untuk membahas lagi bagaimana kemudian cinta kasih Allah itu bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Kita lanjut dalam segmen berikutnya. Kembali lagi dalam Pijar Kajadu, Inspirasi Pengajaran GKI Klasis Jakarta 2 bersama saya Pendeta Mandalaika Dadel dan masih bersama dengan Pendeta Yowas Adi Prasetya. Tadi kita sudah mulai masuk dalam betapa relate-nya Yesus dengan kita, dengan segala apa yang dia alami. Dan kemudian mungkin juga banyak di antara saudara-saudara yang mendengarkan podcast hari ini itu juga sedang merasakan kerapuhan yang luar biasa. Nah, menurut Pendeta Yowas, kira-kira sebagai orang percaya pada Kristus, bagaimana kemudian merespons, ya saya rapuh, saya punya banyak hal yang mungkin membuat saya tertekan. Nah, sebagai orang percaya saya harus menyikapinya seperti apa? Yang pertama seperti saya katakan tadi, kerapuhanmu divalidasi ya oleh Kristus. Tetapi sekaligus kekristenan sebenarnya menyediakan sebuah undangan untuk berjuang di dalam kerapuhan itu, untuk saya katakan memekar, menjadi mekar, memiliki hidup yang flourishing. Jadi sebab ketika kita terus terjebak ke dalam kerapuhan kita ini, ada kemungkinan kita akan menjadi layu. Ya. Layu itu juga bagian dari pergumulan kan. Tetapi kelayuan itu juga harus membawa kita pada pengharapan kebangkitan, pengharapan bahwa biji yang jatuh ke tanah itu akan tumbuh dan berbuah, begitu ya. Dalam Injil Yohanes Yesus mengatakan itu kan, jika biji itu tidak jatuh dia tidak akan memberi buah. Jadi baiklah kita merapuh di dalam dan bersama Kristus, tetapi kiranya kita juga dihantar oleh Kristus yang bangkit itu untuk mekar, untuk bangkit di dalam Dia, gitu. Dan kebangkitan atau hidup yang mekar itu juga karena ditemani oleh Kristus, Dia menjadi polanya, Dia menjadi teladan kita. Itu yang selalu Paulus katakan, bahwa kita makin serupa dengan gambaran Kristus. Kita makin seperti Kristus. Seperti Kristus. Ya, karena hanya dengan cara itu kita menyatu dengan Allah kan. Karena Kristus itu adalah gambar Allah, bukan kita ya. Saya selalu berkata bahwa manusia bukan gambar Allah. Manusia dicipta menurut gambar Allah dalam Kejadian 1 ayat 26. Dan dalam Kolose 1 ayat 15, Paulus menegaskan Kristus gambar Allah. Jadi kalau rekan Manda bikin agar-agar, cetakannya itu panda, agar-agar, yang keluar apa?
Pandal. Iya, bukan kucing kan? Bukan Ya. dong. Ah, Jadi ini mirip dengan ciptaan. Nah, ini gambarnya itu adalah Kristus. ya. Nah, kita kemudian segambar dengan Kristus, bukan dengan Allah. Karena kita bukan Allah. Nah, dosa membuat agar-agar ini rusaklah. Nah, penebusan itu atau keselamatan itu, kerapuhan itu kemudian seperti menata ulang hidup kita supaya kembali pada gambar sejati kita, yaitu Kristus itu. Nah, itulah tujuan hidup yang harus kita perjuangkan di tengah kerapuhan kita. Begitu. Berarti artinya kita menyadari kerapuhan kita dan itu adalah valid, gitu ya, bahwa Kristus pun juga mengalaminya. Tapi bukan berarti kita stuck di situ, terjebak di situ dan kemudian terkurung di situ Dan menjadi layu. Tapi kemudian kita lihat bahwa Yesus kan tidak berhenti di mati, tapi dia kemudian bangkit, dan itulah kenapa kemudian kita orang percaya juga perlu menjadikan Yesus sebagai pola bahwa Yesus bangkit, maka kita pun juga mengikut ke arah sana, gitu ya Pak. Dan kebangkitan juga tidak lalu menghilangkan kerapuhan ya. Ingat, ketika bangkit, dia yang bangkit pun masih menunjukkan kerapuhan ya, menunjukkan lubang tangan. Lubangnya nggak hilang gitu ya Pak ya, nggak yang kemudian tiba-tiba nggak ada mulus lagi gitu ya. Dia tetap disabled. Gitu. Ya, ini yang kemudian semoga menghibur saudara-saudara yang mungkin bergumul dengan kerapuhannya atau banyak hal yang mungkin menekan selama ini yang membuat kita jadi nggak berdaya. Tapi sebagai orang percaya kemudian kita melihat bahwa Yesus itulah yang kemudian menjadi teladan kita, begitu ya Pak ya. Dan kita diundang untuk menjadi seperti Kristus gitu ya. Bukan hanya mengidolakan, mengagumi sedemikian rupa, tapi terhisap dalam apa yang menjadi karya Kristus itu gitu ya. Itu sebabnya di Kisah Para Rasul pernah dikatakan bagaimana jemaat di kota itu untuk kali pertama disebut orang-orang Kristen. Sebelum teks itu orang percaya disebut mereka yang mengikuti jalan. Mengikuti jalan. Ya, kalau Kristus adalah jalan, maka mereka mengikuti sang jalan itu. Ya, tapi untuk kali pertama mereka disebut Kristen. Ya. Nah, Kristianoi itu bisalah kita terjemahkan. Ini agak susah terjemahkan, tapi bisa terjemahkan Kristus kecil. Gitu. Wow. Ya. Kristus besarnya, the Christ-nya sudah disalib, sudah bangkit, sudah naik ke surga. Ya, disambuk tidak membalas, dimaki malah mendoakan ya. Itu secara ragawi sudah naik ke surga. Nongol Kristus kecil gitu. Ya, Anda, saya, kita semua gitu. Yang semoga juga ketika dimaki tidak membalas, disakiti kita mendoakan. Jadi apapun yang menjadi karakter manusia Kristus itu menjadi karakter kita. Wow. Ya, di situ sebenarnya model kesaksian yang harus kita usahakan gitu. Mencintai yang dicintai Allah, menangisi yang ditangisi Allah, membenci yang dibenci Allah. Ya, tersenyum dengan apa yang membuat Allah tersenyum di dalam Kristus. Wah. Gitu. Pak Yos, entah kenapa ya, maksudnya ketika saya mendengar ini dan mungkin saudara-saudara juga ngerasain, kita tuh nggak pernah dilepasin sama Allah dalam cinta kasihnya itu, jadi nggak ada alasan yang mungkin membuat kita merasakan bahwa Tuhan ninggalin saya, Tuhan cuekin saya, nggak ada. Gitu ya. Bahkan dengan membahas identitas Kristus sendiri, identitas Yesus Kristus juga, kita malah makin disadarkan kita nggak pernah loh dilepasin sama Allah. Gitu ya. Sehingga kalau tadi Pak Yoas juga mengatakan bahwa kita menjadi Kristus kecil, maka harusnya kita bersama dengan orang-orang percaya yang menaruh iman percaya pada Kristus harusnya melakukan hal yang sama, gitu ya Pak? Betul. Dan itu yang harusnya dilakukan di komunitas orang percaya, di gereja, dimanapun kita berjumpa dengan mereka yang percaya pada Kristus, gitu ya Pak ya. Makanya satu bagian yang paling saya sukai dari konfesi GKI 2014 itu adalah alinea 9 dan 10. Ini menarik nih, ini agak kedoktrin sedikit ya. Di pengakuan iman Nicea Konstantinopel dan pengakuan iman Rasuli, itu ketika bicara soal Yesus Kristus dikatakan, misalnya pengakuan iman Rasuli, Yesus lahir dari anak darah Maria, lalu setelah itu menderita sengsara. Jadi masih bayi nih, lahir dari anak darah itu kan bayi ya, Natal.
tiba-tiba kalimat berikutnya apa? Menderita sengsara. Jadi jumping dari Natal, inkarnasi, langsung ke penyaliban, penebusan. Ada yang terlewat ini. Tengah-tengahnya itu karya penyembuhannya. Iya. Puluhan pasal dalam Injil itu tidak masuk dalam pengakuan iman, yaitu apa? Yesus makan dengan orang berdosa, Yesus menyembuhkan, Yesus mengajar, Yesus nongkrong, hangout ya. Jadi karya pelayanan publik Yesus tidak muncul di pengakuan iman. Betul. Di konversi GKI 2014 itu muncul di alinea 9 dan 10. Ya, bahwa dia mengasihi tanpa diskriminasi, dia menjadi sahabat orang berdosa, itu muncul di sana. Sehingga panggilan GKI, ya, mohon maaf untuk yang melihat dari bukan GKI, panggilan GKI adalah menjadi gereja alinea 9-10. Menjadi gereja. Ya, dengan kata lain melakukan yang Yesus lakukan sebenarnya. Dan dengan cara itulah kita menjadi Kristus kecil itu. Ya. Dan ini satu undangan yang harus kita sambut dengan penuh sukacita, karena sebenarnya inilah yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen ya Pak. Di konversi GKI di statement gitu ya, bahwa alinea 9 dan 10, tapi sebagai orang yang percaya pada Kristus, bukankah kita juga diundang ya Pak untuk melakukan apa yang Kristus lakukan? Betul, dan saya percaya gereja-gereja lain juga punya caranya sendiri untuk mengekspresikan iman semacam ini. Oke, nah mungkin ini akan menjadi akhir dari pembahasan kita Pak Yowas, karena takutnya nanti kalau misalnya kita bahas lebih lanjut lagi kita akan berjam-jam ini untuk kemudian menindaklanjuti ini. Nah, mungkin dalam pembahasan berikutnya gitu ya, kita akan kemudian melihat bagaimana Kristus dan karyanya, seperti yang tadi Pak Yowas sudah mention bahwa Yesus juga berkarya, dan itu kemudian membuat setiap orang yang percaya pada Kristus kemudian dipersatukan. Betul. Dan menjadi karya bersama, sehingga gereja kemudian bukan lagi menjadi gereja yang berdiri sendiri-sendiri, tapi menjadi gereja Allah yang esa. Betul. Gitu ya, Pak? Ya, karena memang percakapan mengenai Yesus Kristus seringkali disebut sebagai kristologi, ya, itu bercabang dua, membicarakan siapa Yesus Kristus, lalu mempercakapkan apa karyanya. Pribadi dan karyanya. Nah, karya Kristus ini juga kompleks nih ya. Tapi intinya adalah bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang mengambil kemanusiaan. Nah, dia kemudian menyelamatkan manusia berdosa ini untuk membawa manusia dipersatukan dengan Allah Tritunggal. Ya. Maka kita punya rentetan ini. Kalau yang dulu kita bicara apa? Trinitas. Betul. Ini kita bicara dua hakikat ini, dualitas. Pada akhirnya membawa kita pada pertanyaan mengenai unitas. Ya, kesatuan. Bagaimana kita dipersatukan kembali selalu melalui Kristus, berkat kuasa Roh Kudus dengan Allah Tritunggal itu. Dan itu soal keselamatan. Nah, ini paket lah. 3-in-1-nya begitu. Iya. Oke, berarti ini juga kemudian saudara-saudara, ini menjadi clue untuk berikutnya pembahasan kita soal unitas itu gitu ya Pak Yowas ya. Berarti saudara-saudara, dengan demikian tuntaslah sudah episode kita kali ini, dan kita akan kembali membahas tentang unitas, dan itu nanti silakan ditunggu pembahasan berikutnya terkait dengan kesatuan kita sebagai orang yang percaya pada Kristus, dan masih bersama dengan Pendeta Yowas Adi Prasetya. Dan kiranya apa yang kita bahas dalam episode kali ini sungguh-sungguh menginspirasi, karena ini adalah inspirasi pengajaran GKI Klasis Jakarta 2, dan kiranya apa yang sudah dibahas oleh Pendeta Yowas juga bisa menginspirasi saudara-saudara semua, dan menjadi yakin dan teguh bahwa kita selalu ada dalam karya Allah yang luar biasa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan Pijar Kajadu, inspirasi pengajaran GKI Klasis Jakarta 2. Silakan saudara-saudara untuk subscribe channel ini. Jangan lupa untuk like dan share kepada banyak orang supaya semakin banyak saudara-saudara yang mengalami inspirasi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.